Kita lanjut, kita bahas Kejadian 14 ayat 1 sampai 24. Ya, ini ada dua perikop, yaitu Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot, dan perikop yang kedua pertemuan Abram dengan Melkisedek. Nah, sebelum itu kita mau mulai dengan doa. Ini saya kutip dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah pernah berdoa dari buku doa, ya, kita ambil dari buku doa, lalu kita juga pernah berdoa kita dengan bernyanyi, ya, dari puji syukur. Nah, kali ini kita akan berdoa menggunakan kitab suci, berdoa dengan kitab suci. Mari kita buka jazz malam hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nyanyian ziarah. Dari jurang kesusahan aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarlah seruanku. Perhatikanlah permohonanku. Jika Engkau terus mengingat dosa kami, ya Tuhan, siapakah dapat tahan? Tetapi Engkau suka mengampuni, supaya orang menjadi takwa. Aku menantikan bantuan Tuhan, janjinya kuharapkan. Aku merindukan Tuhan lebih dari seorang peronda merindukan fajar. Berharaplah kepada Tuhan, hai umatnya, sebab Ia tetap mengasihi dan selalu siap menyelamatkan. Ia akan membebaskan kita dari segala kesalahan kita. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, seperti biasa kita mau baca dulu magisterium kita, Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 11. Katekismus ini hendak menyampaikan dalam terang Konsili Vatikan II dan seluruh tradisi gereja satu sintesis yang organis mengenai isi yang hakiki dan mendasar tentang ajaran iman dan kesusilaan Katolik. Sumber-sumber utamanya adalah kitab suci, bapa-bapa gereja, liturgi, dan magisterium gereja. Katekismus ini dimaksudkan sebagai acuan untuk katekismus atau kompendium yang harus disusun di berbagai wilayah. Nah, itu tentang katekismus gereja Katolik. Nah, sekarang kita baca dulu firman Tuhan yang akan kita sharingkan pada malam hari ini dari Kejadian 14 ayat 1 sampai 24. Jadi bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah bergabung, kita buka yuk Kejadian 14 ayat 1 sampai 24. Seperti biasa, saya bacakan ayat yang angka ganjil. Nanti saya minta tolong teman-teman di Google Meet untuk membacakan ayat yang angka genap. Kejadian 14 ayat 1 sampai 24. Abram menolong Lot dan pertemuannya dengan Melkisedek. Pada zaman Amrafel, Raja Siniar, Ariok, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah. Bahwa raja-raja berperang melawan Bera, Raja Sodom, Girsya, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Dua 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham,
orang Emim di Syawe Kiryataim. Dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En-Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, bagi yang baru bergabung, malam hari ini kita mau bahas Kejadian 14 ayat 1 sampai 24. Ya, Kejadian 14 atau 1 sampai 24, ada 2 perikop ini. Nah, tadi kita sudah baca tentang ayat ini. Kira-kira mana yang menarik menurut teman-teman dan Bapak Ibu? Boleh, monggo silahkan di-sharingkan. Nah, mungkin sembari menunggu teman-teman sharing, ya, ini ada hal yang menarik. Bukan, saya mau review sedikit ya.
kayak minggu lalu ya, saya mau review sedikit minggu lalu itu. Ya, saya mau review sedikit minggu lalu kita bahas tentang Kejadian 13. Ya, Abram dan Lot berpisah. Nah, salah satu hal yang paling menarik menurut saya adalah ketika kita di ayat Kejadian 13 ayat 14 ya. Ini review minggu lalu. Yaitu setelah Lot berpisah daripada Abram, maka berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Nah, itu yang menarik tuh. Dan kita tahu arti kata Lot, kemarin kita sudah belajar minggu lalu. Arti kata Lot itu adalah penutup atau selubung. Jadi kira-kira kalau ditafsirkan secara literal itu, setelah selubung atau penutup itu dipisahkan dari Abraham, maka berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Nah, seringkali memang ada selubung yang seringkali menutupi kita sehingga kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita tidak mendapatkan janjinya. Yaitu apa? Nah, kemarin minggu lalu kita sudah belajar ya, sifat Lot ya. Yaitu penutup itu adalah sifat hati yang salah. Sifat hati yang mementingkan keuntungan sementara. Nah, itulah yang jadi penutup bagi janji Tuhan terhadap kita. Nah, itu sedikit review tentang minggu lalu. Nah, monggo silakan. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing tentang perikop hari ini. Kejadian 14 ayat 1 sampai 24. Nah, monggo silakan. Ada yang mau sharing duluan? Udah deh bro. Wah, silakan. Ayo, Ko Peter. Pilar sharing ini. Sebenarnya sih gue masih rada penasaran sih sama tindakannya si Abram ya, yang membuat Sarah istrinya itu menjadi tameng buat dia gitu. Karena seharusnya Abram itu sangat-sangat mengerti janji Tuhan kepada dia gitu. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan, Abram klaim gitu kepada bujangnya Eliezer, bilang ke itu, cina itu ini tanah punya gua gitu. Sedangkan si Eliezer sendiri rada-rada gimana gitu nanggepinnya kan, waktu dia ke orang tuanya Ribka itu, makanya dia nggak ngomongin sesuai yang diperintahkan Abram, tapi Abram sudah klaim janji Tuhan gitu. Tuhan juga berfirman pada Abram, dia akan mempunyai keturunan banyak gitu. Itu dibuktikan dengan Abram dengan tidak ragu-ragunya mempersembahkan Ishak. Ya mungkin dia berpikir ya pokoknya Tuhan udah janjiin saya punya banyak anak, nggak tahu lah kalau Ishak mati ya gue mah nggak tahu. pokoknya mah Tuhan udah janjiin gitu. Harusnya pemikiran yang sama itu Abram tetap pegang gitu. Apalagi mungkin waktu ke Mesir saya yakin lah Tuhan itu yang menyuruh Abram itu ke Mesir gitu. Tapi dia ketakutan gitu. Padahal kalau sampai Abram mati di sana berarti janji Tuhan itu omong kosong berarti.
kalau sampai Abram mati di sana. Karena janji Tuhan bilang keturunan kamu Abram, berarti Abram tuh seharusnya tidak akan mati di sana gitu. Karena janji Tuhan gitu. Sarah aja di 2 kali itu diselamatkan Tuhan gitu kan. Dari genggaman Raja Mesir, sama nanti sehabis peristiwa ini kan 2 kali ya si Sarah jadi tameng buat Abram gitu. Nah, di situ Sarah diselamatkan Tuhan. Padahal Sarah itu sempat mentertawakan janji Tuhan gitu. Tapi Abram tuh benar-benar yakin, tapi ya gitu. Seharusnya ya secara logika Tuhan, Sarah aja diselamatkan Tuhan, apalagi Abram gitu. Jadi rada gimana ya, rada konyol juga sih. Si Bro siapa namanya, Bro Yosep pernah cerita ke gua, bro ini ada anak nih, dia diperkosa gitu sama pegawai bapaknya gitu. Terus gue kaget kan, lah terus bapaknya gimana, bapaknya tahu nggak? Iya bapaknya tahu. Lah terus gimana? Bapaknya diem aja. Kenapa? Takut dibunuh ya. Aduh, itu saya benar-benar miris, kesel dengernya, marah dengernya gitu kan. Anak saya cowok, kalau ada apa-apa saya pasti konfrontasi orang itu gitu. Itu anak saya cowok, ini cewek gitu. Seolah-olah teh ya yang lu nggak apa-apa deh perkosa anak cewek gue lah, asal gue jangan dibunuh gitu. Seolah-olah teh gitu. Gimana ya, kalaupun takut masih ada banyak cara lah untuk melindungi diri, untuk melindungi keluarga gitu. Mungkin ya lapor polisi atau apa. Untungnya saya ikut partai. di partai itu banyak pengacara, banyak kenalan gitu kan. Bukan maksudnya aji mumpung, tapi kan kalau ada terjadi sesuatu seperti itu kan kita berhak gitu kan, kita berhak melindungi diri gitu. Masih banyak cara lah gitu buat apa ya, melindungi keluarga gitu. Tapi jangan anak teh jadi tameng buat keselamatan kita gitu. Kepala keluarga macam apa kayak gitu. Ya mungkin ini juga yang gua lihat dari Abram gitu. Ya lu nggak apa-apa deh, ini ambil aja nih istri gua tuh, asal gua jangan dibunuh. Padahal janji Tuhan itu bener-bener harusnya Abram tahu lah gitu janji Tuhan. Dia nggak akan mungkin kenapa-napa sih harusnya gitu. Dan di sini juga kalau kita lihat ini Abram tuh hebat banget. Dia punya 300 pasukan. Dia melawan 5 raja sendirian. Padahal kalau kita lihat di sini Raja Sodom, Raja Gomora itu 4 raja melawan 5 raja, kalah. 4 raja kalah. Ini Abram sendiri dengan 300 pasukannya menang gitu. Saya pikir ya terus takut apa gitu sama Raja Mesir gitu istilahnya tuh. Itu istilahnya kan gitu. Apalagi habis peristiwa ini, habis dia ditolong Tuhan, mujizat ya, 300 melawan 5 raja, habis ini kan dia mengulangi apa ya, kesalahan yang sama gitu. Dia menamengkan Sarah ini nggak apa-apa lah Sarah itu nah itu juga itu yang jadi perenungan gitu Yus. Jadi aneh gitu. Kok bisa gitu? Mana ada di sini cewek-cewek dijadikan tameng suaminya gitu. Ini perkosa aja istri gue lah, asal gue jangan dibunuh, mau nggak tuh cewek-cewek di sini sok kayak gitu kan? Rada ya ini masih apa ya? Masih penasaran sih sebenarnya, masih kok bisa gitu ya? Padahal ini hebat banget ini, dia bisa ngalahin 5 raja gitu. Ya itu mah cuman
just sharing itu aja sih, masih dalam perenungan lah ini mah, bukan nggak nanya nggak apa gitu. Saya mah itu mah cuman masih masih ada yang ganjel gitu loh bro. Gitu. Terus paling ini yang menarik lagi itu ayat ke-21. Ayat ke-21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Bla 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 gitu. Jadi kalau kita lihat di sini dari awal ya ini LGBT awal gitu, Raja Sodom gitu. Virusnya itu kalau orang-orang yang bervirus Sodom dan Gomora itu kelihatan mereka itu nggak tertarik dengan harta benda gitu. Tapi mereka tertarik kepada orang-orang. Makanya dia bilang, berikan kepadaku orang-orang itu. Harta benda mah sok aja kamu ambil gitu. Yang penting orang-orangnya gitu. Jadi hati-hati itu, mereka nggak tertarik dengan harta tapi mengincar jiwa gitu. Dan ini Abram tuh hebat banget, di harta benda itu dia tolak karena dia tahu suatu waktu pasti akan menjerat, harta itu akan menjerat dia gitu. Saya waktu merenungkan ini saya keinget Ahok gitu. Ahok waktu masih jadi anggota, dia nggak pernah ngambil uang negara meskipun hanya kelebihan sedikit. Ya ini juga nih, kalau kita lihat sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Dia nggak mau ngambil benang. Abram tuh nggak mau ngambil benang. Jadi saya ingat Ahok pun nggak mau ngambil kelebihan sedikit gitu. Dia nggak mau karena dia tahu itu akan menjadi jerat dia gitu untuk ke depan. Kalau untuk mempertahankan integritas dia. Ya paling itu sih. Apalagi ya, ya udahlah itulah. Itu aja sih bro, thank you bro. Siap. Terima kasih Ko Peter. Jadi emang kemenangan besar yang dialami Abraham kali ini tuh kalau dibandingkan dengan ketakutannya dia ketika dia di Mesir itu tidak sebanding gitu ya. Kok bisa gitu ya? Betul. Dia tuh di Mesir tuh begitu takut, padahal di sini dia mengalami begitu berani dengan 300 orang, dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Wah, itu menarik tuh. Ya. Mungkin jadinya aku berkaca juga dari hal itu ya. Kadang mungkin itu nature-nya orang gitu ya, nalurinya orang mungkin seperti itu ya. Satu sisi memang ada saat kondisi di mana dia begitu berapi-api, dia begitu kuat gitu ya, begitu gagahnya gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia kehilangan iman gitu ya. Mungkin itu nalurinya manusia gitu mungkin ya. Mungkin jadi aku berkaca dari sharing yang di-sharingkan Ko Peter, jadi aku berkaca ya. Mungkin itu nalurinya manusia. Itu seperti itu. Makanya manusia segagah-gagahnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, itulah pentingnya kita butuh pertolongan Tuhan gitu ya. Karena ada saat dimana kita dalam kondisi terbawah. Sekalipun nampaknya secara logika mungkin harusnya nggak membuat kita down gitu ya. Tapi mental kita kalah terhadap hal tersebut, entah apapun itu. Dan di saat itulah kita sungguh butuh pertolongan tangan Tuhan. Bahkan bukan cuma saat itu aja harusnya ya. Tapi dalam kondisi kegagahan kita pun kita harus terus membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Ya itu sedikit berkaca dari sharingnya Ko Peter tadi. Luar biasa. Terima kasih kok. Dan penjelasan tentang Raja Sodom juga menarik ya. Karena emang Sodom dan Gomora diceritakan bahwa di sana homoseksual itu terjadi di sana itu. Ada yang menarik. Yes.